Halo, sekarang kita membahas tentang penandaan waktu. Tujuannya adalah agar kita punya perspektif seberapa jauh sih masa lalu itu relatif terhadap masa kita sekarang. Jadi biasanya dalam penandaan waktu adalah yang membedakan satu masa ke masa yang lain itu batasnya adalah tahun ke-0 Masehi. Jadi sebelum tahun ke-0 Masehi itu hitungannya mundur. Sebagai contoh, tahun 12 sebelum Masehi itu artinya 12 tahun sebelum tahun 0. Jadi negatif 12 gitu tahunnya. Sedangkan kalau misalnya 10 Masehi berarti tahun 10 tahun sesudah tahun 0. Jadi semakin besar sebelum Masehi, dia semakin lama, sedangkan semakin besar tahun Masehi, dia semakin ke masa depan. Dalam bahasa Inggris, istilah Masehi dan tahun Masehi itu pada zaman dulu itu selalu disebut sebagai AD dan BC. AD adalah singkatan dari Anno Domini, yang artinya adalah tahun Tuhan kita. Sedangkan yang BC itu adalah singkatan dari Before Christ. Jadi dua-duanya tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat dengan keimanan agama Kristiani. Pada masa sekarang, untuk lebih inklusif yang terbebas dari agama manapun, biasanya sebutannya itu adalah CE dan BCE. Jadi kalau CE itu adalah seperti AD, yaitu tahun sekarang, jadi sekarang tahun 2026 itu adalah 2026 CE. Sedangkan BCE itu adalah sebelumnya, jadi sebelum tahun 0. Common Era tentu saja sebenarnya sama saja dengan AD. Jadi batas antara CE dan BCE sebenarnya sama saja dengan batas dengan AD dan BC. Namun dalam sejarah seni rupa, kadang AD sama BC itu tetap dipakai sampai sekarang. Biasanya itu sekedar untuk romantisme semata. Untuk memberikan perspektif seberapa jauh masa lalu, biasanya kita menggunakan beberapa acuan. Jadi misalnya saja pada 300.000 tahun yang lalu, jejak manusia modern pertama, yaitu Homo sapiens ini, itu sudah tercatat di Afrika. Menurut salah satu teori yang masih umum dipakai sekarang, itu adalah manusia itu asal mulanya, manusia modern, itu berasal dari Afrika dan baru kemudian menyebar ke seluruh dunia. Walaupun tentu saja saat ini sudah ada beberapa teori yang membantahnya. Berikutnya adalah pembangunan piramid. Untuk piramid-piramid besar, 3 piramid besar yang ada di Giza itu, pembangunannya sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi atau 2.500 tahun sebelum Yesus lahir. Berikutnya adalah era para nabi yang ada dalam Alkitab Kristiani atau Yahudi. Walaupun banyak dari tokoh tersebut sebenarnya bukan tokoh sejarah, tetapi seandainya kita memperkirakan hidupnya berdasarkan misalnya saja waktu raja-raja yang disebut pada saat tokoh-tokoh itu hidup, itu kira-kira bisa diperkirakan. Jadi misalnya Nabi Musa itu sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Akhir dari kerajaan Mesir yang akhirnya menjadi provinsi Romawi nanti, itu adalah saat berakhirnya kekuasaan Cleopatra. Tahun tersebut itu adalah sekitar 30 tahun sebelum Yesus lahir, jadi 30 BCE atau 30 sebelum Masehi. Paradoks yang sering disampaikan untuk memberikan perspektif seberapa kuno masa lalu itu adalah perbandingan jarak antara waktu dari pembangunan piramid ke Cleopatra itu lebih jauh jarak waktunya daripada jarak waktu Cleopatra ke masa kini. Jadi kalau kita anggap bahwa misalnya saja Cleopatra itu masih satu zaman dengan Yesus, maka zaman Yesus ke masa kini itu lebih dekat waktunya daripada zaman Yesus ke zaman pembangunan piramid.
itu adalah paradoks waktu yang sering digunakan untuk menceritakan, untuk menggambarkan perspektif seberapa kunokah suatu kejadian di masa lalu. Seperti kita bahas tadi, batas antara sebelum Masehi dengan sesudah Masehi itu adalah pada saat kelahiran Yesus. Jadi itu adalah awal perhitungan dari angka tahun yang kita pakai sekarang. Oke, berikutnya kita ke Indonesia. Jadi kapankah misalnya Borobudur itu dibangun? Nah, Borobudur dibangun itu tahun 825 Masehi. Jadi 825 tahun sesudah masa Yesus lahir. Lalu pada tahun 1600-an, orang Belanda pertama kali mengunjungi Nusantara, yaitu yang merupakan armada kapal laut milik VOC. Berikutnya sekitar 200 tahun kemudian terjadi revolusi industri di Inggris yang nanti akan mempercepat banyak perkembangan teknologi bagi dunia. Sekitar 100 tahun kemudian, itu adalah tahun 45, di mana Indonesia meraih kemerdekaannya. Lalu sekarang tahun 2026 awal, itu sekitar 80 tahun sesudah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan. Kalau kita lihat timeline-nya, tentu saja kalau kita menggambar dengan skala yang benar, itu tidak terlihat seperti ini. Misalnya saja kalau kita lihat di sini ada tahun kemerdekaan 45 dan tahun kini 2025 atau 2026 itu kan sekitar 80 tahun. 80 tahun, misalnya saja di sini 80 tahun itu digambarkan dalam ukuran 4 cm. Jadi 1 cm itu adalah 20 tahun. Tentu saja untuk menuju ke Borobudur kapan dibangun, kita perlu 40 kali 20 tahun. Jadi 40 cm ke belakang mestinya. Jadi ukurannya tentu saja tidak sama jaraknya seperti ini. Nah, coba teman-teman perkirakan bila 1 cm itu 20 tahun, misalnya pembangunan piramid yaitu 2.500 tahun sebelum Masehi, artinya sekitar 4.500 tahun yang lalu, itu berapa jaraknya ke kiri itu dibanding dengan keadaan masa sekarang. Bisa menghitungnya? Oke, 4.500 dibagi 20 dikalikan 1 cm. Jawabannya adalah ya, benar, segitu. Jadi semoga dengan penjelasan penandaan tahun yang sudah kita bahas tadi, teman-teman bisa mendapatkan perspektif nanti kalau kita membahas suatu karya dibuat pada tahun kapan, bisa membayangkan seberapa lama di masa lalu waktunya di mana karya tersebut itu dibuat. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.